Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan juga semangat di dalam belajarnya. Dan mari kita awali video pembelajaran ini mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang hadis keutamaan memberi. Kemarin kita telah mengetahui tentang hadis ya. Ada sebagian yang telah menghafal hadisnya. Saya harap atau Bapak harap teman-teman telah benar-benar menghafal hadis tentang keutamaan memberi ini. Sebelum masuk ke ke kandungan hadis, Bapak akan mengulangi membaca hadis tentang keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sailatu muttafaqun alaih. Nah, kemarin pun kita telah mengetahui daripada arti ya, baik itu arti per ayat, per kata maupun arti per kalimatnya. Ya. An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam qala, bersabda, al yadul ulya, tangan di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik dari tangan di bawah. Fal yadul ulya hiyal munfiqatu, tangan di atas adalah yang memberi, was sufla hiyas sailatu, dan tangan di bawah adalah yang menerima. Silakan teman-teman yang sudah hafal ataupun yang belum hafal, silakan dibaca kembali hadisnya. Dan sekarang kita akan masuk ke isi kandungan hadis. Nah, isi kandungan hadis tentang memberi yaitu yang pertama, isi kandungannya kita diharapkan untuk menjadi orang yang suka memberi. Suka memberi diibaratkan dengan tangan di atas, sedangkan yang meminta-minta diibaratkan dengan tangan di bawah. Jadi perumpamaan atau tasbih ya, itu diutamakan orang yang memberi itu tangannya di atas, sedangkan yang menerima itu tangan di bawah atau peminta-minta. Dalam memberikan sesuatu hendaknya didasari dengan rasa ikhlas. Jadi kalau teman-teman memberi atau bersedekah apapun, itu harus berlandasan keikhlasan teman-teman, jangan terpaksa dan tanpa mengharap imbalan atau sanjungan dari orang lain. Jadi ikhlas itu mengharapkan balahatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Setelah memberi, dilarang menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberian. Jadi setelah kita memberi, ini tata cara memberi yang baik menurut agama dan yang benar. Yaitu yang pertama, hendaknya kita niatnya yang baik, yaitu niatnya yang ikhlas. Yang kedua, setelah kita memberi jangan diungkit-ungkit, jangan diomong-omong, ya kan? Gitu. Jangan diomong-omong atau diungkit-ungkit kebaikan kita, pemberian kita. Karena itu akan menghilangkan daripada pahala pemberian kita, pahala sedekah kita. Dan menyakiti hati orang yang menerima, dan kita pun enggak boleh menyakiti hati orang yang menerima. Ya. Ibaratnya memberi dengan berkata-kata kasar. Itu enggak boleh. Jadi qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'ul adza. Jadi ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah atau pemberian yang diikuti dengan menyakiti orang. Jadi lebih baik gak usah diberi kalau dimarahin atau disakitin hatinya gitu. Bahkan dengan tidak memberi itu lebih baik daripada pemberian yang diikuti kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Ucapan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diikuti keburukan. Itu teman-teman. Orang yang suka memberi disebut dermawan, sedangkan orang yang tidak suka memberi disebut dengan orang pelit atau bakhil. Jadi kalau teman-teman suka memberi, itu teman-teman termasuk orang yang dermawan.
Sebaliknya kalau teman-teman tidak suka memberi, ya, itu teman-teman nanti takutnya dikatakan pelit atau bakhil. Karena orang yang tidak suka sedekah atau tidak suka memberi itu adalah atau kata panggilannya orang pelit atau orang bakhil. Ya, jadi kandungan yang kedua itu Islam itu memerintahkan kita menjadi orang yang dermawan. Sikap dermawan dapat dilatih dengan cara membiasakan diri untuk memberi bantuan kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan, menyadari bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada hak yang orang lain yang harus kita serahkan kepada mereka yang berhak. Dan kita pun harus meyakini bahwa memberi lebih utama daripada meminta-minta dan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara kandungan hadis ya teman-teman. Nah, apa itu tadi keutamaannya? Ya kita harus jadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Isi kandungannya itu. Dengan memberi Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Jadi tidak ada orang yang miskin karena suka memberi, insya Allah. Karena Allah akan membalas dengan yang berlipat ganda. Nah, hikmah daripada orang yang suka memberi atau dermawan diantaranya, jadi akan mendapatkan manfaat. Yang pertama akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, akan menjadi tolak bala. Jadi bahkan sedekah itu akan menjadi tolak bala, ya, menolak bencana, menolak mara bahaya. Gitu. Yang ketiga dekat dengan Allah. Nah, orang yang memberi itu dekat dengan Allah. Qaribun ya, minallah wa abaidun minan nar. Jadi orang yang memberi itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dengan manusia akan disenangi juga gitu. Dan dekat dengan surga. Dan dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Itu diantara hikmah suka memberi. Yang kedua isi kandungannya adalah perintah untuk bekerja keras. Karena tadi ada ibarat lebih baik daripada meminta-minta. Nah, makanya kita itu dianjurkan untuk bekerja keras di dalam kehidupan di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk rajin bekerja dan melarang hidup malas-malasan dan meminta-minta. Jadi harus punya prinsip bahwasanya kita itu harus mencukupi atau mendapatkan makanan-makanan apapun yang lebih baik dari makanan hasil tangan sendiri. Jadi harus dari usaha sendiri, diupayakan jangan sampai meminta-minta dulu. Itu adalah jalan terakhir. Kalau kita mampu bekerja, ya masih badan sehat, ya masih sempurna fisik kita harus bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang itu memakan makanan apapun yang lebih baik dari makanan hasil tangannya sendiri. Jadi kata Rasulullah yang lebih baik itu makanan yaitu yang dihasilkan dari tangan sendiri. Begitu teman-teman diantara daripada isi kandungan hadis. Silakan teman-teman baca isi kandungannya dan pelajari lagi, baca bukunya. Yang belum hafalan silakan hafalkan, dan yang sudah silakan hafalkan isi kandungannya. Mungkin ini aja video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.